Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran rutin kita dengan membaca buku tafsir salat. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Selanjutnya kita akan bahas tentang dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Fatihah memiliki banyak sekali keutamaan. Di antaranya Nabi SAW menyebutnya sebagai surat yang paling agung dalam Al-Quran, yaitu Al-Quranul Azim. Disebutkan dalam hadis dari Abu Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "La'u'allimannaka suratan hiya a'zamu suratin fil Qur'an." Akan aku ajarkan kepada kamu satu surat, di mana surat itu merupakan a'zamu suratin fil Qur'an, surat yang paling agung dalam Al-Quran. Kemudian Nabi SAW bersabda, Alhamdulillahi rabbil alamin, hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Lalu kata Nabi SAW, Alhamdulillahi rabbil alamin adalah as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, dan itu merupakan Al-Qur'anul azim alladhi utituhu, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadaku. Dan itu merupakan Al-Qur'anul azim yang diberikan kepadaku. Dan 2 kalimat ini, sab'am minal mathani wal Qur'anal azim, ada di surat Al-Hijr ayat 87. Walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim. Sungguh aku telah memberikan kepadamu sab'am minal mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anal azim, dan Al-Qur'an yang agung, maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Sehingga surat Al-Fatihah disebut oleh Nabi SAW sebagai Al-Quranul Azim. Surat Al-Fatihah juga menjadi keistimewaan Nabi SAW yang tidak dimiliki oleh para nabi yang lain. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita, Jibril pernah duduk di dekat Nabi SAW. Lalu mereka mendengar ada suara dari atas. Jibril mengatakan, ini adalah pintu di langit. Hari ini terbuka dan belum pernah pintu ini terbuka selain hari ini. Lalu turun seorang malaikat. Jibril mengatakan, ini adalah seorang malaikat. Beliau turun ke bumi. Dia belum pernah turun kecuali hari ini. Kemudian malaikat itu memberikan salam dan mengatakan, Abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka. Fatihatul kitabi wa khawatimu suratil Baqarah. Kabar gembira dengan 2 cahaya yang diberikan kepadamu, yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumnya. Yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah, dan yang kedua adalah bagian akhir dari surat Al-Baqarah. Beberapa ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Lan taqra'aha biharfin minhuma illa u'titahu. Tidaklah engkau membaca satu huruf pun darinya, kecuali kamu akan dikabulkan permohonanmu. Di akhir surat Al-Baqarah, di situ ada beberapa doa. Di situ ada beberapa doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sampai akhir dari surat Al-Baqarah.
Di surat Al-Fatihah ada doa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, sampai akhir surat Al-Fatihah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, lan taqra'a biharfin minhuma illa u'titahu. Orang yang membaca doa-doa yang ada dalam surat Al-Fatihah maupun di akhir surat Al-Baqarah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini bercerita tentang sisi keutamaan surat Al-Fatihah, yaitu merupakan salah satu keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Sehingga nabi-nabi sebelumnya, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa, demikian pula Daud, yang mereka memiliki Alkitab, mereka memiliki kitab sebelum Al-Quran. Namun dalam kitabnya tidak ada doa sebagaimana yang tercantum di akhir surat Al-Baqarah, dan tidak ada lafaz sebagaimana yang ada dalam surat Al-Fatihah. Karena ini bagian dari keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait pembahasan apakah ada ayat Al-Qur'an yang lebih utama dibandingkan ayat yang lain? Ulama berbeda pendapat. Apakah ada ayat Al-Qur'an yang statusnya lebih utama dibandingkan ayat yang lain? Sebagian ada yang mengatakan bahwa semua ayat Al-Qur'an statusnya sama. Sehingga baik surat Al-Fatihah maupun surat-surat yang lainnya, semuanya statusnya sama. Karena semuanya adalah kalamullah dan semua firman Allah statusnya sama. Kemudian pendapat yang kedua bahwa ada sebagian dari ayat Al-Qur'an yang lebih utama dibandingkan ayat yang lain. Meskipun semua statusnya adalah kalamullah. Dengan bukti bahwasanya Nabi SAW menyebutkan keutamaan surat tertentu atau ayat tertentu. Seperti misalnya surat Al-Fatihah, kemudian 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, ayat kursi, surat Al-Ikhlas, dan beberapa surat tertentu yang lainnya yang memiliki keutamaan dibandingkan surat yang lain atau ayat yang lain. Dan pendapat yang kedua ini merupakan pendapat jumhur ulama. Dan kesimpulan yang lebih tepat dalam masalah ini adalah, adakah ayat yang lebih afdol dibandingkan ayat yang lain? Nilai afdoliyah ayat Al-Quran. Adakah ayat Al-Quran yang lebih afdol dibandingkan ayat yang lain? Maka di situ ada 2 sudut pandang. Pertama, dilihat dari statusnya sebagai kalam Allah. Maka semua kalam Allah, semua adalah firman Allah. Dan karena semua firman Allah, maka semua dimuliakan, semua dihormati, karena semuanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dilihat dari objek pembicaraan, objek pembahasan. Dilihat dari objek pembahasan, maka ayat tertentu lebih agung dibandingkan ayat yang lain. Sehingga ayat yang membahas tentang Allah Subhanahu wa taala jelas lebih agung dibandingkan ayat yang membahas tentang Fir'aun. Ayat yang membahas tentang surga dan neraka atau tentang masalah akhirat jelas lebih mulia dibandingkan ayat yang membahas masalah yang lainnya. Ayat yang membahas tentang sifat-sifat Allah,
jelas lebih tinggi derajatnya dibandingkan ayat yang membahas tentang makhluknya. Sehingga dilihat dari objek pembahasannya, ada ayat tertentu yang lebih mulia dibandingkan ayat yang lain. Dan inilah pembahasan dan ini yang jadi pertimbangan jumhur ulama, bahwa nilai afdoliyah dalam Al-Quran itu ada, dilihat dari objek pembahasannya, bukan dilihat dari statusnya sebagai kalamullah Azza wa Jalla. Walhamdulillahirabbil alamin. Karena itu kalau kita perhatikan, ayat-ayat yang di situ berisi kemuliaan adalah ayat yang membahas tentang firman Allah, ayat yang membahas tentang sifat Allah. Seperti surat Al-Ikhlas. Kemudian juga ayat kursi. Kemudian juga surat Al-Fatihah yang di situ berisi pujian-pujian untuk Allah. Berikut juga doa yang sangat mulia, yaitu permohonan hidayah. Demikian pula akhir dari surat Al-Baqarah yang di situ berisi tentang doa-doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang tentu saja pembahasan ini berbeda dengan ayat yang membahas tentang Fir'aun, membahas tentang Abu Lahab, membahas tentang Qarun, atau membahas tentang orang-orang yang durhaka di masa silam. Sehingga dilihat dari pembahasannya, firman Allah yang membahas tentang keagungan Allah, kebesaran Allah, sifat-sifat Allah, lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan firman Allah yang membahas makhluknya. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, selanjutnya kita akan beralih kepada pembahasan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti yang kita sampaikan pada awal-awal kajian tafsir salat, bahwa kunci dari khusyuk dalam salat adalah mengendalikan pikiran, bagaimana agar dia fokus terhadap gerakan dan bacaan yang dilakukan ketika sholat. Dan salah satu di antara fokus terhadap bacaan adalah menghadirkan perasaan bahwa apa yang sedang dia baca ini memiliki makna yang agung. Dan termasuk di antaranya adalah membayangkan bahasanya sebenarnya apa yang dia baca itu direspon oleh Allah. Apa yang dibaca oleh seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat, ketika dia membaca Al-Fatihah, hakikatnya sedang direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau direspon oleh Allah dan dia yakin itu direspon oleh Allah, maka sang hamba akan menghadirkan perasaan bahwasanya saya sedang berdialog. Sehingga ini bukan bicara searah, tapi Allah Subhanahu wa taala meresponnya. Dengan demikian akan menambah kekhusyuan, akan menambah keseriusan kita ketika kita membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Karena tentu saja berbeda ya. Anda bicara sendiri dan tidak ada yang merespon, dengan Anda berdialog, tentu hasilnya akan berbeda. Ketika seorang muslim membaca surat Al-Fatihah pada saat sholat, hakikatnya dia sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak hadis berikut sambil memperhatikan terjemah per ayat dari surat Al-Fatihah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Berarti statusnya adalah hadis qudsi. Allah berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'ala. Aku membagi salat antara diriku dengan hambaku menjadi dua. Aku bagi salat antara diriku dengan hambaku menjadi dua. Wa li abdi ma sa'ala. Dan hak hambaku, dia akan mendapatkan apa yang dia minta. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Coba kita perhatikan terjemahannya. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Berarti isinya apa? Pujian untuk Allah Subhanahu wa taala dan al-i'tiraf, pengakuan bahwasanya dia adalah Rabbul Alamin, penguasa seluruh alam. Qala Allah Ta'ala,
Lalu Allah Subhanahu wa taala merespon kalimat ini dengan dia berfirman, hamidani abdi. Hambaku memujiku. Hamidani abdi, hambaku memujiku. Wa idh qala ar-Rahmanir Rahim. Dan ketika orang yang salat mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Athna alayya abdi. Hambaku mengulang pujian untukku. Karena pujiannya ini berulang. Ar-Rahman, Ar-Rahim, pujiannya berulang dan itu mirip. Ar-Rahman, Ar-Rahim dari asal kata yang sama yaitu rahmah. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika dipuji semacam ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan respon, Athna alayya abdi. Hambaku mengulang pujian untukku. Wa idza qala maliki yaumiddin. Ketika hambaku mengucapkan maliki yaumiddin, qala, maka Allah Subhanahu wa taala merespon, majjadani abdi. Hambaku mengagungkanku. Sehingga 3 kali kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala memberikan respon yang berbeda. Wa qala marratan fawwadda ilayya abdi. Dalam riwayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawwadda ilayya abdi. Hambaku telah menyerahkan kepadaku, telah pasrah kepadaku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina abdi. Ketika sang hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah mengatakan, ini antara hambaku, ini antara aku dengan hambaku. Hadza baini wa baina abdi. Ayat ini antara aku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'ala. Dan hambaku mendapatkan sesuatu sebagaimana yang dia minta. Fa idza qala, kemudian di 3 ayat yang terakhir, ketika orang yang salat mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berikanlah aku petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan orang yang kau murkai, bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Masya Allah. Seperti itulah respon yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya pada saat sang hamba membaca surat Al-Fatihah ketika sholat. Sehingga sebenarnya dia tidak bicara searah. Tapi Allah Subhanahu wa taala meresponnya. Dan tentu saja kita tidak mendengar suara Allah. Kita tidak melihat bagaimana Allah merespon. Tapi kita yakin Allah merespon. Berdasarkan hadis ini. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Nah, ketika itu kita hadirkan dalam perasaan hati kita pada saat kita sholat. Maka semangat untuk khusyuk. Ya, kita akan lebih fokus dengan bacaan Al-Fatihah yang kita ucapkan dalam sholat sambil bersedekap. Kita meyakini kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akan muncul perenungan yang maksimal ketika kita beribadah kepadanya. Sekarang coba kita lihat keterangan hadis. Hadis ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah adalah rukun sholat. Karena Allah menyebut Al-Fatihah dengan kata sholat. Dalam hadis, Allah Ta'ala mengatakan, qasamtus sholata baini wa baina abdi. Aku membagi as-shalah,
Maksudnya adalah Al-Fatihah yang dibaca ketika sholat. Sehingga dari sini bisa disimpulkan bahwa Al-Fatihah adalah rukun sholat karena Allah Ta'ala menyebut Al-Fatihah dengan sebutan As-Salah. Kemudian surat Al-Fatihah disebut sholat karena surat ini dibaca saat sholat. Dan seorang hamba yang membaca surat ini ketika sholat, dia hakikatnya sedang melakukan dialog dengan Rabb-nya. Rabbul Izzah, Azza wa Jal. Dia sedang berdialog dengan penciptanya. Di situ dia memohon hidayah kepada Allah. Setelah sebelumnya, dia banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah membagi bacaan surat Al-Fatihah dalam salat menjadi dua. Setengah untuk Allah dan setengah untuk hamba. Setengah untuk Allah di bagian awal bentuknya adalah pujian untuk Allah. Mulai dari ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai Maliki Yaumiddin. Sementara setengah untuk hamba adalah doa yang isinya permohonan hidayah agar kita dijadikan seperti orang yang telah mendapatkan nikmat, yaitu para nabi, kemudian para siddiqun, dan para syuhada. Tafsir dari alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang telah engkau beri nikmat, itu sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat An-Nisa ayat 69. Anda bisa catat bahwa makna an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim, siapakah an'amta alaihim? Mereka disebutkan oleh Allah di surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan bersama ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dikasih nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para syuhada, para siddiqun, para syuhada, dan orang-orang saleh. Sehingga makna orang yang dikasih nikmat oleh Allah adalah orang-orang yang sukses dalam menjalankan agamanya. Kemudian dalam hadis di atas ada satu ayat yang dibagi dua, yaitu ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setengah untuk hamba dan setengah untuk Allah. Kenapa dibagi dua? Karena kalimat Iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku beribadah. Ini bentuk kalimat peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu hanya untuk Allah. Sementara kalimat Iyyaka nasta'in ini untuk hamba, karena isinya permohonan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dari sinilah kita sebelumnya mengambil sebuah kesimpulan fikih bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Atau kita mengambil kesimpulan khilaf terkait masalah qiraah bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali pembacaan Al-Fatihah dalam salat dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qasamtus salata, aku bagi salat menjadi dua, baini wa baina abdi. Fa idza qala abdi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jika hambaku mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang itu mengisyaratkan bahwa awal dari surat Al-Fatihah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan proporsional nanti ya, jadinya proporsional. Kita coba perhatikan. Allah mengatakan bahwa ayat yang keempat itu dibagi menjadi dua. Jadi Al-Fatihah ada
7 ayat. Al-Fatihah ada 7 ayat. Ini dengan asumsi bismillah bukan termasuk ayat pertama. Asumsi bismillah bukan ayat pertama, tapi ayat pertamanya adalah apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat 1 berisi pujian dalam bentuk tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Ayat 2 juga sama, berisi pujian. Ayat yang ketiga sama, berisi pujian. Sehingga ayat 1, 2, 3, 3 ayat berturut-turut isinya pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, dibagi 2. Begini ya. Ayat yang keempat dibagi 2, atau saya taruh di sini. Ayat yang keempat dibagi 2. Ayat yang kelima, 6, 7. Semua berisi doa. Doa, doa, doa. Yang ini merupakan bagian hamba. Sedangkan pujian ini bagian Allah. Sehingga proporsional ya. 3 ayat yang pertama bagian Allah Subhanahu wa taala, isinya pujian untuk Allah. 3 ayat yang terakhir bagian hamba karena bentuknya doa. 1 ayat di tengah dibagi menjadi 2, yaitu lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga kita bisa perhatikan, jika kita mengambil pendapat bahwa surat Al-Fatihah 7 ayat dan ayat pertama adalah alhamdulillahirabbil alamin bukan basmalah, akan terjadi keseimbangan seperti ini. Lain halnya kalau bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Ya. Sehingga kita buat skema yang sama. Basmalah ayat pertama. Jadinya ayat 1 basmalah. Begini. Ayat 2 pujian hamdalah. Lalu ayat 3. Ayat 3 apa? Ar-Rahmanir-Rahim, pujian lagi, tapi bukan hamdalah. Ayat yang keempat, pujian lagi. Ya? Ayat yang kelima, baru di sini. Ihdinas siratal mustaqim, doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang keenam, jadinya ayat yang kelima saya taruh di sini atau begini. Kita pakai sistematika seperti sebelumnya ya. Ayat yang keempat bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang keempat, maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Baik. Ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Ayat yang keenam, doa ihdinas siratal mustaqim, doa hidayah. Ayat yang ketujuh juga sama, doa hidayah. Nah jadinya nanti tidak terjadi keseimbangan seperti ini ya. Di mana ada ayat yang dibagi menjadi 2. Ada ayat yang dibagi menjadi 2. Dan ayat yang dibagi menjadi 2 itu jadinya di posisi serong kanan. Lebih berat ke arah kanan. Karena dia berada di ayat yang kelima. Beda kalau dia di nomor 4. Kalau di nomor 4 jadinya dia seimbang. Berada di tengah. Baik. Nah ini salah satu di antara penjelasan tafsir
dari hadis hadis dialog dengan Allah Ta'ala. Dan itu yang menguatkan pendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Dengan tetap memperhatikan kemarin bahwasanya ulama khilaf dalam masalah ini. Sebagian ada yang mengatakan Bismillah bagian dari Al-Fatihah dan ada yang mengatakan bukan bagian dari Al-Fatihah. Ada khilaf di sana. Namun kita mengambil pendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah dengan pertimbangan sebagaimana yang tadi kita baca, yaitu hadis riwayat Muslim, Ahmad dan yang lainnya tentang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala saat kita membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya, seperti itulah dialog antara hamba dengan Allah saat dia membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan memahami ini semakin meningkatkan rasa khusyuk kita ketika kita menjalani ibadah salat. Mengenai pertanyaan bagaimana itu bisa terjadi, bukankah yang membaca surat Al-Fatihah itu jutaan manusia? Ribuan ini saya tambahkan ya, jutaan manusia. Dalam waktu yang sama. Berapa sih jumlah muslim di dunia? Berapa? Miliaran ya. Miliaran. Menurut sensus internasional ada yang mengatakan penduduk bumi saat ini 5M. Nggak tahu itu sudah dikurangi COVID jadi berapa. Kemudian dari 5M itu yang muslim 1M. Katanya ya. Wallahu a'lam. Dan kita bisa pastikan dalam waktu yang sama orang yang membaca surat Al-Fatihah itu jumlahnya sangat banyak. Ribuan bahkan jutaan. Lalu bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan para hambanya? Padahal waktu itu muter, setiap saat selalu ada apa? Setiap saat selalu ada orang yang membaca Al-Fatihah dalam sholat. Subuh tadi kita subuh di Jogja. Selesai subuh di Jogja, subuh di daerah Purwokerto. Baru mulai, geser waktunya. Purwokerto baru mulai, nanti ke barat dikit Cirebon dan seterusnya. Begitu sana selesai, ke barat lagi Bekasi dan seterusnya. Selesai nanti yang Indonesia bagian barat. Sampai akhirnya yang terakhir adalah di Aceh. Untuk yang Indonesia. Dan itu di waktu yang berbeda-beda. Terus seperti itu. Apa berarti Allah Subhanahu wa taala selalu merespon dialog ini berkali-kali? Atau bagaimana? Baik. Kita tidak bisa mengkiaskan kondisi hamba. Kita tidak bisa menganalogikan kondisi hamba dengan kondisi Rabb kita. Karena Allah Subhanahu wa taala Dat yang maha mulia, dat yang maha agung, maha sempurna sifat-sifatnya. Dan dia berfirman dengan firman yang benar, kita wajib meyakininya. Dan meskipun kita tidak tahu bagaimana hakikatnya, kita tetap mengimaninya. Tanpa harus membayangkan seperti apa hakikat yang terjadi. Karena kalau demikian, akan ada banyak hal di mana manusia tidak mampu untuk menjangkaunya. Dan ketika manusia tidak mampu untuk menjangkaunya, maka dia tidak boleh untuk memaksakan diri menjangkaunya. Wa ma ana minal mutakallifin. Nabi SAW mengajarkan, aku bukan orang yang membebani diri untuk melakukan sesuatu di luar kemampuanku. Sehingga kalau logika manusia, seperti pertanyaan di atas ya, pertanyaan ini bukan urusan kita. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa untuk melakukan segala sesuatu sesuai yang Dia kehendaki. Dan tidak semua perbuatan Allah bisa dinalar oleh logika manusia. Kewajiban kita adalah meyakini bahwa itu terjadi secara hakiki. Sementara bagaimana prosesnya, wallahu a'lam. Kita kembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita paham tentang prinsip seperti ini, mudah untuk memahami tauhid asma wa sifat. Allah turun ke langit dunia
pada saat sepertiga malam yang terakhir. Pak, malam yang terakhir itu kan geser terus. Malam terakhir Jogja, nanti malam terakhir Purworejo, kemudian ke barat lagi Purwokerto, ke barat lagi ada, mana baratnya Purwokerto? Cilacap, nanti ke barat lagi ada Cirebon, terus seperti itu. Dan geser terus sepertiga malam terakhir itu. Lalu bagaimana? Berarti Allah Subhanahu wa taala muter terus. Subhanallah. Maha suci Allah dari apa yang diucapkan oleh manusia ini. Tidakkah dia sadar bahasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb-Nya? Wa innahu ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Sehingga ketika Nabi SAW menyampaikan sebuah informasi, sebuah berita Allah turun, maka kita yakini seperti itu yang diberitakan Nabi SAW. Dan kita tidak mentakwilnya dengan yang lain. Maka sebagaimana kita tidak bisa melogika bagian itu, kita juga tidak bisa melogika yang lain. Coba, dalam waktu sesaat, manusia berdoa bersama-sama dengan aneka permohonan yang berbeda-beda di satu tempat yang sama. Yang jumlahnya jutaan. Kapan itu? Ketika di Padang Arafah. Ketika sedang wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah dengan jumlah manusia jutaan dari berbagai negara, berbagai bahasa, dengan permohonan yang berbeda-beda, mereka berdoa. Yang ini minta dilunasi utangnya, yang ini minta lunas utangnya, yang ini minta agar KPR-nya segera selesai, yang ini minta ini. Dengan permohonan yang berbeda-beda. Lalu bagaimana cara Allah mengabulkan mereka semua? Padahal permohonannya berbeda-beda, kemudian bahasanya berbeda-beda, dan itu dilakukan di waktu yang sama. Mendengarkan banyak sekali doa di waktu yang sama. Kita saja, kalau misalnya ada orang yang ngajak bicara, lalu ada orang lain ngajak bicara, orang ketiga ngajak bicara. Bisa nggak kita menerima pembicaraan dari 3 orang bersamaan? Kita nggak bisa. Terus bagaimana dengan Allah Ta'ala? Padahal ini jutaan manusia. Makanya jangan disamakan antara Allah dengan makhluk. Dan sebab terbesar orang melakukan penyimpangan dalam masalah asma wa sifat adalah ketika dia mau menyamakan Allah dengan makhluk. Sehingga ketika dia dapat informasi tentang tauhid asma wa sifat, dia logika dulu. Kayaknya ini kok gak nyambung. Kenapa? Karena dia analogikan dengan manusia, dengan makhluk. Ya seperti itu akhirnya. Kemudian ujung-ujungnya menolak hadis itu. Atau memberikan takwil yang takwilnya terlalu jauh. Waliyadzubillah. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah jadikan kita sebagai hambanya yang sehat akal, sehingga akal yang sehat ini kita jaga dengan cara jangan ikut campur untuk memikirkan bagian yang tidak bisa dilogika. Di saat itulah akal kita paksa untuk tunduk, ikuti saja sebagaimana informasi yang kau dapatkan. Dan itulah bahasa iman. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Kita telah menyelesaikan bagian muqaddimah dari surat Al-Fatihah. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membaca tentang renungan Al-Fatihah. Agar apa yang kita baca ketika sholat akan semakin bermakna. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Donasi pembangunan Madinah Islamic Primary School Unit Kerajaan Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Aminur Bait STBA Hafizahullah saat ini tengah membangun gedung sekolah dasar Tahfizul Quran Madinah Islamic Primary School atau STTQ MIPS Unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi. Perkiraan biaya untuk pembangunan tahap pertama mencapai 2,6 miliar rupiah.
Salurkan donasi Anda untuk pembangunan STTQ MIPS melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Mandiri Syariah di nomor rekening 7441049999. Konfirmasi dan info donasi hubungi 082 12345 7441. Jazakumullahu khairan. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gimana hukumnya sholat di masjid yang ada tiang besar dan soft terpisah oleh tiang? Jazakallahu khairan, Ustadz. Bagaimana hukum sholat di masjid yang di situ ada tiang besar dan soft terpisah dengan tiang? Masjid Nabawi banyak sekali tiang yang besar-besar ya. Bahkan tangan manusia dewasa nggak sanggup untuk kemudian merangkul tiang itu saking besarnya. Dan di bawah tiang ada tempat-tempat sandal, ada juga tempat Al-Quran, dan itu dibedakan ya. Ada yang menjadi tempat sandal, ada yang menjadi tempat Al-Quran. Dan terkadang softnya terputus dengan tiang ini. Meskipun juga sudah banyak peringatan, sebaiknya tidak memutus soft. Namun jumlah manusia yang sedemikian banyak sekali, untuk bisa diatur dan mereka seragam dalam aturan itu sangat susah. Terus bagaimana hukum sholat di masjid semacam ini? Ya, jawabannya sah sholatnya. Statusnya sah. Hanya saja Anda perlu perlu kemudian memilih soft yang benar. Jika ada soft yang tidak terputus tiang, sebaiknya Anda pilih itu. Sehingga dengan demikian Anda bisa sholat jamaah dengan pahala yang lebih sempurna. Meskipun kalau kemudian ada soft yang terputus tiang, bukan berarti sholatnya batal, namun akan lebih sempurna ketika softnya tidak terputus tiang. Karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih, naha Rasulullah SAW anis salati bainas sawari. Nabi SAW melarang orang sholat di antara tiang. Karena kalau sholat di antara tiang, ini ada tiang, ya, ini orang-orang yang sholat, ada tiang, maka nanti akan terputus dengan orang yang baris di shaf berikutnya. Wallahu a'lam. Nah, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Ustaz, berdasarkan tadi apa yang dijelaskan Ustaz, jadi kalau sholat itu yang pertama kali kita kan baca takbiratul Allahu Akbar, terus doa istighfar, terus selanjutnya langsung alhamdulillah ya Ustaz. Baik. Terus selanjutnya ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang kedua, kita kan kalau sholat tuh kan udah rapih nih Ustaz pakai mukena. Nah terus udah itu selesai sholat ternyata ada rambut kita yang kelihatan Ustaz. Nah kita harus ulang sholat kita atau gimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Nah. Baik, untuk yang pertama, begitu kita selesai membaca iftitah, apa yang harus kita baca? Apakah langsung alhamdulillahirabbil alamin? Jawabannya adalah kita membaca sesuai dengan urutan. Sebelum baca Al-Fatihah kita baca apa? Baca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengan beberapa redaksi yang sudah pernah kita sampaikan, bisa a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi samii'il alimi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Karena Nabi SAW membaca ta'awud sebelum beliau membaca Al-Fatihah. Lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan pelan untuk sholat jahriyah. Kalau makmum semuanya pelan. Kenapa membaca basmalah? Karena kita mengawali membaca surat dari awal.
Kita membaca surat dari awal. Al-Fatihah kita baca dari ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan para sahabat ijma, ketika kita membaca surat dari awal, maka kita dahului dengan membaca bismillah, ya, kecuali surat At-Taubah. Sehingga kita membaca bismillahirrahmanirrahim, lalu membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Selanjutnya, terkait terbuka aurat dalam sholat. Terbuka aurat dalam sholat, jika pelakunya tidak tahu dan baru tahu setelah usai sholat, maka sholatnya sah. Jika baru tahu setelah selesai sholat, maka sholatnya sah. Tapi kalau tahu di tengah sholat, maka dia harus segera membenahi dan tidak boleh dibiarkan. Sehingga saat ibu misalnya setelah pakai mukna, kemudian bergerak ruku, bergerak sujud, kadang mukna itu kan sedikit ketarik. Lalu kelihatan, kayaknya ada rambut saya yang terbuka. Ya, maka segera dirapikan dalam posisi Anda sholat. Makanya diupayakan ketika menggunakan mukna, biasanya kan bagian muka itu ada apa? Ada karetnya ya. Ada karet. Dan mohon diperhatikan, dagu ya. Dagu mana dagu? Ini ya, yang kalau laki-laki ada jenggotnya, itu bagian dari aurat bagi wanita. Karena yang bukan aurat itu muka. Dan muka itu bagian depan, sedangkan bawah rahang ini aurat. Makanya kalau pakai mukna terus sampai di sini. Nah, karetnya sampai di sini, dagunya terbuka. Nah, ini keliru. Sehingga Anda bisa perhatikan desain mukna masa silam, ya mungkin kurang milenial muknanya. Itu kan ada tambahan kain di depan ya. Dan itu juga desain mukna yang dipakai oleh para jamaah haji dan umroh. Karena bagian dagu itu termasuk aurat. Makanya dilebihkan saja ya, sehingga muknanya menutupi bagian dagu. Agar tidak ada aurat yang terbuka. Dan sekali lagi ketika ada aurat terbuka di tengah sholat, segera diupayakan untuk ditutupi. Jangan dibiarkan terbuka karena itu satu pelanggaran. Wallahu a'lam. Baik. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya mohon maaf Bapak, volume televisinya bisa dikecilkan atau di mute. Sudah, Ustaz. Silahkan. Mana Taufik, Ustaz, dari Bekasi, Ustaz. Silakan Pak Taufik. Apa hukumnya, Ustaz, sholat di masjid yang di halamannya, di kelilingannya, di halamannya itu banyak kuburan, Ustaz. Di keliling kuburan, Ustaz. Baik. Syukran, Ustaz. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya sholat di dalam masjid yang di halamannya dikelilingi dengan kuburan? Pertama, kalau dari sisi memilih ya, sehingga kita sebelum sholat ada banyak pilihan masjid. Ini masjid bersih dari kuburan. Ini masjid ada kuburannya. Maka lebih ditekankan untuk memilih masjid yang di situ tidak ada kuburannya. Baik. Yang kedua, jika ada kuburan yang berada di sekitar masjid, ya, apakah kemudian sholat di situ diperbolehkan? Ulama beda pendapat. Sebagian ada yang membolehkan dan sebagian ada yang melarang. Dengan catatan kuburannya tidak ada di dalam masjid. Tapi kalau kuburannya ada di dalam masjid, banyak ulama yang mengatakan sholatnya tidak boleh sholat di situ. Karena ada larangan dari Nabi SAW, ala inni anhakum an dzalika, aku melarang kalian untuk melakukan itu, yaitu membangun masjid di atas kuburan. Nah, bentuk membangun masjid di atas kuburan adalah ada kuburan, lalu dibangun masjid. Kemudian kuburan itu ditaruh di tengah masjid atau di dalam masjid. Dan itu dilarang oleh Nabi SAW. Artinya itu dilarang untuk dijadikan sebagai tempat salat. Kemudian yang ketiga terkait masalah apakah batal salat
di masjid yang di sekitarnya ada kuburan? Jawabannya tidak batal. Jawabannya tidak sampai batal. Karena di Masjid Nabawi, di dekat Masjid Nabawi ada makam Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Saya tidak mengatakan di dalam, di dekat Masjid Nabawi. Di situ ada makam Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Baik. Kesimpulannya, wallahu alam, kalau Anda bisa memilih masjid yang di situ nggak ada kuburannya, itu yang ditekankan. Yang kedua, jika tidak ada pilihan yang lain selain sholat di masjid yang sekelilingnya ada kuburan, kuburannya tidak di dalam, insya Allah dalam posisi ini sholat Anda tetap sah, tidak sampai batal. Tapi kalau ada kuburan di dalam masjid, Anda harus pindah. Tidak boleh sholat di situ. Wallahu alam, itu kesimpulan yang saya pahami. Baik, lalu bagaimana dengan makam Rasulullah SAW? Bukankah itu di dalam masjid? Yang benar itu di luar masjid. Makam Nabi SAW itu di luar masjid. Jadi posisi bangunan ada yang fisik, perhitungannya secara fisik, ada hukum. Makam Nabi SAW secara fisik dia di dalam masjid. Di dalam, secara fisik. Tapi secara status hukum di luar. Kok bisa, Pak? Ini kan tidak konsisten. Enggak, ini alasan yang konsisten. Kok bisa? Kita bisa lihat toilet di Indonesia. Toilet masjid di Indonesia. Di mana toiletnya? Di dalam masjid. Boleh nggak kencing dalam masjid? Sehingga kalau ada orang yang masuk toilet, kemudian dia buang air di situ, toilet di masjid, kemudian dia buang air di situ, apakah orang ini termasuk di antara Badui ya, yang dulu pernah kencing di Masjid Nabawi? Sehingga siapa yang kencing di situ seperti Badui-Badui yang nggak tahu adab. Tentu dia nggak mau disebut Badui. Ah, kamu ini kayak Badui. Kenapa? Kencing dalam masjid. Nah, ini toiletnya dalam masjid. Gimana lagi? Dan masjid seperti ini, Masya Allah di Indonesia, jarang sekali kita jumpai masjid tanpa toilet atau toiletnya jauh di luar. Rata-rata toilet masjid di mana? Nyambung dengan masjid. Sehingga kalau kita bicara toilet masjid yang dia nyambung dengan masjid, ya, maka saat orang buang air di toilet seperti ini, apakah dia dihukumi sebagaimana orang yang kencing di masjid? Dan itu perbuatan dosa, kencing di masjid. Jawabannya, karena dia status hukumnya, toilet itu status hukumnya di luar masjid. Meskipun fisiknya di dalam masjid. Alasan inilah yang dipakai oleh para ulama untuk menyimpulkan posisi makam Rasulullah SAW. Karena pada awalnya fisik makam Nabi SAW itu berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Di sini rumah Aisyah. Kenapa kok berada di rumah Aisyah? Ini saya balik ya. Biasanya atas itu utara, ini atas selatan. Ya. Atas arah selatan. Kenapa Nabi SAW dimakamkan di rumah Aisyah? Karena beliau meninggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan Nabi SAW mengatakan, Inna ma'syiral anbiya dufinu haitsu matu. Sesungguhnya para nabi, mereka dimakamkan di tempat di mana mereka meninggal. Sehingga ketika mereka meninggal di posisi X, maka beliau dimakamkan di posisi itu. Itulah pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai makam nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya ketika itu dijadikan sebagai makam nabinya sallallahu alaihi wasallam, kenapa Allah pilih rumah Aisyah? Ya. Kenapa di dalam rumah, tidak di luar begitu? Aisyah pernah menyampaikan alasan itu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang untuk menjadikan kuburan Nabi sebagai id, sebagai tempat untuk perayaan.
di mana orang berkumpul, kemudian mereka bawa makanan, lalu ada ritual doa-doa, ada perayaan di situ. Rasulullah SAW melarang hal itu. Lalu apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Laula dzalika ubriza qabruhu. Andaikan bukan karena alasan ini, makam Nabi SAW akan ditaruh di luar rumah. Tapi karena alasan ini, makam beliau ditaruh di dalam rumah. Tujuannya adalah agar tidak sembarang orang bisa menjadikan makam beliau sebagai tempat untuk ritual hari raya. Ada perayaan. Kalau di rumah Aisyah radhiyallahu anha, makam Nabi SAW akan terjaga. Sehingga kalau ada orang yang misalnya mau nyekar, mau sajen, mau apa lagi, ini rumah Aisyah. Berani masuk, dilarang sama pemiliknya. Akhirnya makam beliau lebih terjaga. Makam beliau lebih terjaga. Dan di masa Khulafaur Rasyidin makam itu dijaga. Sehingga kalau ada orang yang mau macam-macam dengan makam Nabi SAW, ya ini ada penjaganya. Di dalam ruangan. Tidak sembarang orang bisa. Tidak sembarang orang bisa masuk. Dan orang kalau mau bertindak yang menyimpang, dia bisa dilarang. Makanya itu dua alasan mengapa Nabi SAW dimakamkan di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam. Nah. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin tanya Ustadz tentang status barang. Jadi begini Ustadz, saya pesan barang itu di Tokopedia. Lalu minggu depannya saya dapat kiriman, saya buka ternyata tidak sesuai, terus ternyata yang ngirim Shopee. Nah kemudian ya udah saya biarin aja lah, maksudnya udah nggak apa-apa. Tiba-tiba seharian itu minggu lalu itu banyak barang dikirim ke saya dari Shopee dan asalnya dari Bandung. Dan saya tidak merasa mesan, tapi nama dan alamatnya semuanya lengkap sama seperti saya. Lalu saya tanya ke Tokopedia, ini benar nggak barangnya dari saya? Terus saya rinci pengirimnya namanya asalnya sama dari Bandung, tapi nama tokonya beda-beda, Ustadz. Terus saya tanya konfirmasi ke Tokopedia, barang yang dari Tokopedia apakah sudah dikirim? Dia bilang belum. Terus lalu saya tanya, ini barangnya kamu yang kirim? Iya, terima kasih, kayak gitu. Ini beneran? Iya, terima kasih, kayak gitu. Gitu sih Ustadz. Jadi yang saya tanyakan status barang saya seperti apa? Terima kasih. Masya Allah. Baik. Selama Ibu sudah yakin bahasanya itu tidak salah kirim ya, sehingga barang itu alamatnya dikirim ke tempat Ibu dan tidak ada alamat yang semisal dengan itu, artinya bukan salah kirim. Ibu yakin ini tidak salah kirim. Namanya, alamatnya udah benar, sesuai dengan posisi Ibu. Lalu Ibu sudah konfirmasi kepada pemiliknya, yaitu penjual, dan mereka sudah merelakan, alhamdulillah, yaitu ibarat seperti hadiah. Statusnya adalah hadiah, dan di posisi ini Ibu berhak untuk memiliki. Jika pengirimnya sadar mengirim itu ke Ibu, dan mereka tidak minta bayaran apapun, ya Ibu pahami itu sebagai hadiah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah Allah Subhanahu wa taala tetap merespon bacaan Al-Fatihah hamba yang membacanya dengan tidak khusyuk? Apakah Allah akan merespon bacaan Fatihah hamba ketika dia tidak khusyuk? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Cuman kita sampaikan hadis ini sebagaimana teks yang ada, dan terdapat sebuah hadis di mana Nabi SAW mengatakan, Innallaha la yastajibu du'a min qalbin lahin. Allah tidak merespon doa dari hati yang lalai. Karena kadang ada orang yang berdoa tapi ya cuman sebatas di lisan saja, nggak sampai masuk ke dalam batinnya, sehingga tidak ada nyangkut dalam hatinya. Kalau seperti ini yang terjadi, ya hadza qalbun lahin,
Dan doa seperti ini bagaimana mungkin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kita jumpai seperti itu ya. Dalam perkumpulan misalnya banyak orang. Lalu Pak Imam berdoa. Allahumma. Jamaah amin. Ya, ketika jamaah ditanya, tadi minta apa? Wallahu alam, pokoknya yang penting urun amin. Lah kamu berdoa yang diminta apa nggak ngerti. Pak Kaumnya juga kadang membaca bahasa Arab dengan sangat cepat sampai hurufnya itu gandeng-gandeng. Kadang nggak jelas. Saya cuma dengar amin. Hadza min qalbin lahin. Ini doa dari hati yang lalai, yang dia tidak serius dalam membacanya. Bagaimana akan diijabai? Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, saya mau menanyakan, jadi karena dari dulu itu kan kebiasaan sholat itu dari kita diajarin dengan bacaan niat seperti utsoli dan seterusnya. Nah sekarang sudah berusaha untuk tidak mengelafazkan itu. Cuman kadang misalkan nih kita sedang sholat yang misalkan kayak sholat malam atau sholat zuhur dari qobliyah atau ba'diyah. Ketika kita mau sholat kita tahu ini saya mau qobliyah. Tapi ternyata pas di tengah-tengah sholat saya sadar, oh tadi kan saya qobliyahnya sudah 4, berarti saya ini sholat zuhur. Itu bagaimana ya? Kalau misalkan di tengah-tengah sholat kita baru sadar ternyata tadi niat dalam hati kita di awal itu tidak sesuai dengan pelaksanaannya gitu Ustaz. Baik. Ya gitu aja Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu punya niat sholat tertentu, lalu ternyata teringat bahwasanya ini keliru, lalu switch ke sholat yang lain, maka diperbolehkan asal sholat yang kedua ini dijadikan sebagai sholat mutlak. Beberapa kali sudah kita sampaikan, ini mungkin yang ketiga ya, tentang masalah perubahan niat, atau yang keempat ini, tentang perubahan niat. Jadi sholat ada dua, ada sholat mutlak dan ada sholat muayyan. Apa itu sholat mutlak? Sholat mutlak adalah sholat tanpa nama. Sehingga ada orang sholat di waktu yang tidak terlarang. Kalau waktu terlarang seperti setelah subuh atau setelah asar, ya, tidak boleh melakukan sholat sunnah mutlak. Sholat tanpa nama, dia bisa dilakukan di waktu kapanpun, dimanapun, selama tidak di waktu dan tempat yang terlarang. Dan statusnya sholat sunnah. Sholat muayyan adalah sholat yang punya nama. Semua sholat wajib pasti muayyan. Dan semua sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib juga muayyan. Perubahan dari muayyan ke mutlak boleh. Tapi kalau dari mutlak ke muayyan nggak boleh. Nggak boleh ini ya. Dari mutlak ke muayyan nggak boleh. Dari muayyan ke muayyan juga nggak boleh. Jadi yang boleh hanya yang mengarah ke mutlak. Sehingga ketika Anda sholat dengan niat qobliyah duhur, lalu di tengah sholat ingat, tadi kan saya sudah 4 rakaat qobliyah duhur, kok ini sholat lagi mau qobliyah duhur? Akhirnya ya sudah saya switch jadi sholat duhur. Oh enggak bisa. Karena sholat duhur itu muayyan. Qobliyah duhur muayyan, sholat duhurnya muayyan. Jadi perpindahan dari muayyan ke muayyan enggak boleh. Lalu gimana? Anda bisa jadikan sebagai sholat mutlak. Nah selesai 2 rakaat salam, nanti ibu sholat duhur. Wallahu alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, jika pada saat sholat ada nyamuk yang hinggap dan refleks kita pukul nyamuk tersebut, lalu mati dan berdarah, apakah sholat kita batal? Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Ada 3 gerakan yang statusnya menjadi pembatal sholat. Ya. Ada 3 syarat di mana gerakan itu membatalkan sholat. Pertama, terlalu sering. Yang kedua, berturut-turut. Sering itu berarti intensitasnya banyak.
Berturut-turut itu berarti berkelanjutan, tidak putus-putus. Habis ini. Yang ketiga, nggak ada kebutuhan. Ketika tiga ini terjadi, maka status gerakan itu bisa membatalkan sholat. Ada orang misalnya, garuk kanan, garuk kiri, garuk depan, garuk bawah, garuk terus. Garuk terus. Berturut-turut. Dan itu di luar kebutuhan. Maka sholatnya batal. Ada sebagian yang memberikan batasan seperti ini. Jika ada orang melakukan gerakan, saking seringnya, sampai dia ketika dilihat oleh orang yang tidak sholat, seolah-olah dia tidak sedang sholat, maka gerakan itu membatalkan sholatnya. Jadi batasannya adalah keseringan gerakan itu menyebabkan orang ketika melihat dia seolah-olah dia itu tidak sedang melaksanakan sholat. Maka orang ini gerakannya membatalkan sholatnya. Nah, sekarang kita akan gunakan teori ini untuk melihat orang yang nyeblek nyamuk ketika sholat. Ini apakah membatalkan? Wallahu ta'ala alam, karena gerakan bunuh nyamuk itu cuma sekali pukul. Kita kalau bunuh nyamuk kan sekali pukul ya, kalau kena mati atau dipukul berkali-kali. Sekali pukul mati. Maka insya Allah ini cuma gerakan yang tidak banyak, intensitasnya hanya sekali pukul, sehingga tidak sampai membatalkan sholat. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah darahnya najis? Yang benar, darah yang keluar dari nyamuk itu darah manusia. Dan darah manusia yang sedikit, ulama menyatakan ma'fu. Kalau banyak, ulama khilaf. Sehingga kalau kita punya luka, lalu keluar darah cukup banyak, apakah sholat kita sah ataukah tidak? Dan pendapat yang benar sah. Dengan dalil sahabat Bishr bin Ma'bad yang beliau dipanah berkali-kali ya. Beliau dipanah berkali-kali dan beliau tidak membatalkan sholatnya. Ada di buku ya. Tentang kisah orang-orang yang khusyuk di masa silam. Maka di suasana itu beliau keluar darah berkali-kali, keluar darah dalam jumlah yang banyak, tapi beliau tidak membatalkan sholatnya. Sehingga itu dalil bahwasanya keluar darah ketika sholat tidak sampai membatalkan sholat. Di halaman berapa itu? Tentang kisah orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Nah, Anda nanti bisa cari di halaman-halaman sebelumnya. Di mana itu menunjukkan bahwasanya para sahabat ketika sholat dalam posisi mereka terluka setelah jihad, dan ketika sholat kadang keluar darah, mereka tidak sampai membatalkan sholatnya. Wallahu alam. Selanjutnya ini ada sedikit tambahan dari keterangan saya kemarin ya, terkait masalah orang yang lupa atau ragu ketika sholat. Di sini ada keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin. Saya kutipkan di sini ya. Qala asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Qala al-ulama, kata para ulama, inna syukuka la yaltafitu ilaiha fi thalathi halat. Ada tiga keraguan yang tidak perlu dipedulikan. Al-ula, yang pertama adalah antakuna mujarada wahmin. Keraguan itu sifatnya hanya bayangan. Kayaknya kok ini ya, kayaknya. Cuman bayangan aja. Sehingga sifatnya hanya was-was. La yultafatu ilaiha la haqiqata lahu, di mana dia tidak punya hakikat. Aslinya itu enggak ada. Itu cuman bayangan aja, bayangan orangnya, bayangan pelakunya. Ya. La haqiqata laha, tidak ada hakikatnya, aslinya enggak ada. Fahadhihi mutrahatun wala yultafatu ilaiha itlaqan. Maka ini dibuang saja dan tidak perlu digubris. Enggak perlu dipedulikan. Atsaniyah, yang kedua, antuk sirah syukuk. Keraguan itu terlalu sering terjadi.
sholat ini ragu. Nanti sholat mana lagi, ragu lagi. Terlalu sering terjadi. Wa yakunul insanu kullama tawadda'a syakka. Ada sebagian orang setiap kali wudu selalu ragu. Ragu lagi. Wa kullama shalla syakka. Setiap kali dia sholat, dia selalu ragu. Kata beliau semacam ini. Wa kullama fa'ala syai'an syakka. Setiap kali beliau melakukan sesuatu, ragu. Fahadha aidan, maka keraguan semacam ini yajibu tarhuhu wa adamu i'tibarihi. Wajib dibuang dan tidak perlu dipedulikan. Ats-tsalitsah, keraguan yang ketiga. Idza kana syakku ba'da intiha'il ibadah. Keraguan yang terjadi seusai ibadah. Fa innahu la yultafatu ilaihi. Maka keraguan seperti ini tidak perlu digubris. Malam yatayaqqanil amru, selama kondisinya tidak meyakinkan. Sehingga selama sifatnya hanya meragukan, enggak jelas, ya. Dan itu terjadi setelah ibadah dan Anda tidak punya indikator yang kuat. Kalau tadi itu salah, maka keraguan semacam ini tidak perlu dipedulikan. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Ada yang masuk? Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, mau tanya dua hal ini. Yang pertama, ibu saya kan sholatnya berdiri sama ruku bisa, tapi kalau sujud dan sujudnya duduk gitu, pakai kursi. Nah nanti kalau sholat tarawih, kalau misalnya begitu tetap seperti sholat di rumah begitu, nanti pas berdiri barisannya enggak lurus Ustaz. Apakah dipertahankan demikian atau duduk aja dari awal sampai salam? Baik. Cukup itu dulu Bu ya. Cukup satu dulu karena kita di penghujung acara. Nah. Tentang orang yang sholat dengan menggunakan kursi ketika ikut jamaah. Itu yang jadi acuan yang mana? Jawabannya adalah kita bicara dari sisi afdoliyah. Artinya mau pilihan pertama maupun yang kedua, insya Allah kedua-duanya sah. Cuman mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol adalah ketika posisi kepala itu lurus dengan soft. Sehingga ketika orang sholat itu sambil duduk, posisi kepala lurus dengan soft. Kanan kirinya lurus dengan beliau. Kepalanya. Meskipun kakinya di depan. Sehingga di posisi ini, pada saat beliau rukuk dan sujud, ya, beliau sambil posisi duduk, dan insya Allah ini yang lebih tepat, lebih afdol. Karena yang dihitung adalah kepalanya, bukan kakinya. Wallahu a'lam. Dan insya Allah akan kita bahas khusus tentang masalah ini ya. Sholatu ahlil a'dzar, sholat orang yang punya udzur, termasuk posisi yang benar ketika sholatnya itu berdiri bisa, tapi rukuk dan sujudnya nggak bisa. Sehingga saat rukuk dan sujud dia duduk. Itu yang lebih tepat, agak maju ataukah lurus. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.